terakhir dia nelpon kan agak lumayan lama kan, tadi sekitar udah 4 jaman kan. Mending gini aja deh, kita coba langsung ke rumah dia aja coba, ya. Yaudah Mas Bas, lanjut aja langsung ke rumahnya. Langsung ke rumahnya aja deh. Mbak Rika deh. Ya, jadi sebenarnya belum ada kabar dari Mbak Rika sama 8 hari Rika ya. Iya, 8 Mbak Rika hari, sama Mbak Rika 8 sama hari. Mbak. Jadi ini kita mau ngecek ke rumah lo. Ini bukan Mbak Rika nih. Ini Mbak Rika kan? Dia ngapain bawa tas? Cepet berhenti Mas sini aja. Mas. Mbak. Mbak Rika. Maria. Nggak, Mbak Rika mau kemana ini bawa kayak begini? Ini mau kemana? Mbak Katia, Mas Maria. Ya, sini dulu deh, sini. Di tengah sini. Bang, ngapain bawa barang-barang kayak begini, mau kemana? Aku udah diurusin, Mbak, sama Mbak Mirna. Jadi bener ya waktu itu dia ngomongin dia mau ngusir Mbak? Aku udah 3 hari, Mbak, numpang sama teman aku. Ini aku habis ngambil barang-barang sisaan aku yang di Mbak Mirna. Kok Mbak nggak ngabarin kita sih? Diusir kan kita bisa ngebantu Mbak. Iya, aku minta maaf ya, Mas. Mbak, aku nggak ngabarin Mbak lagi karena aku bener-bener udah stres banget, Mbak. Aku pengen nenangin diri. Ya itu dia, udah berhari-hari kita nggak dapet kabar. Kebenaran aja pas Mbak lagi lewat juga kan, ya Allah. Aku minta maaf ya, Mas ya. Aku juga pengen bilang kayaknya udah sampai sini aja, Mbak, pencarian kita, Mbak. Investasi kita udah nggak usah diterusin lagi, Mbak. Kenapa? Kok tiba-tiba pengen selesai? Ini kan belum kelar. Aku udah nggak tinggal lagi di rumah Mbak Mirna, jadi aku udah nggak mau tahu lagi tentang mereka. Kalau Mbak emang cuma khawatir tentang tempat tinggal, Mbak bisa kita sewain tempat dulu, Mbak. Nggak bisa, Mas. Aku udahan aja. Aku udah capek, Mas. Maafin aku ya, Mbak. Sebenarnya tahu kebenaran yang ada di apa masalah keluarga Mbak Mirna. Ya udah biarin aja deh, itu udah urusan mereka, Mbak. Aku udah capek, mereka susah dibilanginnya. Mbak kan peduli banget sama ponakan-ponakan Mbak kan, apalagi yang paling kecil, yang lagi sakit. Kalau Mbak nyerah cuma karena kayak begini aja kan kasihan ponakan-ponakan Mbak. Terus kalau kayak gini Mbak mau tinggal di mana coba Mbak? Nggak apa-apa, Mbak. Nanti aku cari tempat tinggal di tempat lain aja. Lebih baik Mbak menyelesaikan masalah, apalagi kan kalian cuma berdua bersaudara, orang tuh udah nggak ada. Ya mungkin kakak Mbak tuh kayak gitu karena dia lagi emosi Mbak. Iya, aku tahu. Aku hari ini niatnya mau ke rumah adek almarhum mama aku. Aku mau tinggal di sana aja untuk beberapa hari. Adek almarhum maksudnya tante atau Iya, Mbak gitu? tante. Iya, tante aku. Aku mau nenangin diri dulu di sana sambil cari tempat tinggal lagi. Gini deh, kalau Mbak emang mau ke rumah tante Mbak, biar kita anter ya. Bener, Mas. Kalian mau nganter aku? Iya, mendingan kita antar aja ya, Mbak. Sekalian kita coba atur strategi lah ya Mbak ya, biar bisa. Ini kan masalahnya Belum beres. kelar. Tuh kan kalian, bener kan ternyata kalian kan? Kalian sekarang udah nggak bisa ngelak. Hah? Udah kelihatan kan, Mbak? Bener kan, Mbak? Dugaan aku selama ini kan? Pegang-pegangan segala. Nggak tahu malu kalian ya? Astagfirullahaladzim. Mas ada beneran hubungan ini di sini? Astagfirullah, Mas. Sudah. Mati. Sudah. Kalian udah nggak bisa ngelak lagi ya? Mau kemana, Mas? Saya bakal laporin sama Mbak Mirna kalian. Sang nggak tahu malu. Aku sudah ada hubungan lagi dengan kakak kamu. Lihat itu. Nunjuk-nunjuk kayak gitu dong. Apa kamu? Iya, ditanya apaan sih, Mbak? Udah. Ini waktu itu loh. Gimana? Udah jelas kan ya barusan ngomong apa? Ya udah, aku pengen ke rumah Mbak Mirna aja sekarang. Aduh, aku Kita dapat kasihan. kabarnya kan nanti kalau misalkan ada minta bukti kita bisa tunjukin. Banget lagi tuh cewek, diem aja.
Sabar ya Mbak ya. Aku sekarang benar-benar khawatir sama Mbak Mirna. Curigaan aku bener kan Mbak? Selama ini Mbak aku nggak bohong kan? Mas jadi sekarang udah bener-bener berubah Mbak, udah jahat banget. Aku bener-bener gak tega sama anak-anak kakak aku. Nah ini kan udah azan, udah waktunya sholat, biar Mbak tenang juga. Ya Mbak, biar nggak kebawa emosi juga. Kita mending sholat dulu aja ya Mbak ya. Baik, sabar ya. Iya Mas. Ya Mas, kita cari masjid. Kenapa sih? Kenapa? Ayo Mas, Ini kenapa? Cika nangis dulu. Ya, bentar, ada apa emang? Ada apa? Katanya orang tuanya pada berantem Mas, pada lempar-lempar apa barang. Hah? Serius? Aku dengar suaranya di sini rame banget. Ayo Mas. Yaudah. Kasihan anak-anak. Ayo semua yuk. Mbak, ayo Mbak. Mas, cepetan dong Mas. Bawa mobilnya yang lembut dong. Ya Allah, itu keponakan saya kasihan banget di rumah Mas. Iya Mbak, istighfar Mbak. Aku takut mereka diapa-apain. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama keponakan aku. Mbak, tenang dulu. Ini kan kita juga lagi menuju ke sana. Ini udah ngebut loh Mbak. Udah sampai. Ayo Mbak, itu udah sampai Mbak. Ayo cepetan Mbak. Ayo. Khawatir banget Mas. Mbak Mirna. Mbak. Ini rumah saya. Cuman jangan kasar sama istri sama anak. Udah ini rumah saya. Pak. Iya Pak. Ya Pak, ngapain sih marah-marah kayak begini sama istri Bapak? Dia yang tidak tahu diri. Nggak tahu diri gimana? Dia tidak mau urus urusan rumahnya. Udah dia. Iya, tapi ini istri Bapak. Bapak kasar banget kayak begini. Kamu nggak usah ikut campur. Saya bisa urus rumah tangga saya. Ini rumah saya. Mbak bangun Mbak. Mbak bangun Mbak. Udah kamu. Jangan kasar dong. Mas Adi, kamu bener-bener ya kejam banget, tahu nggak? Kenapa Kamu Nana? tuh harus ingat anak kamu Bayu, Mas. Dia yang tahu rasa. Kamu ingat gak sih semua ini kenapa terjadi, ha? Karena ulah kamu, Mas. Kamu tuh tega bener ya. Ayo Mbak bangun ya. Rika, kamu selalu mencampuri urusan saya. Pak. Jelas saya ikut campur, karena dia kakak saya. Bener kan kamu selingkuh? Nggak usah kamu ngelak lagi, Mas. Iya, memang kalau iya kenapa? Memang saya sudah mau cerai dengan kakak kamu. Kenapa Bapak tuh? Apa? Jadi, saya akan ceraikan kakak kamu. Silakan. Boleh. Mas Adi boleh nyerahin kakak saya. Iya. Dengan cara baik-baik. Saya akan ceraikan. Biar anak-anak urusan saya. Enak aja,
nanti di kasar pengadilan dong. ya itu anak siapa yang ngasuh? Bangun, Mbak. Bu, pelan-pelan, Bu. Maafin, Mbak. Maafin, Mbak. Ya, Rika, Mbak nggak percaya sama kamu. Mbak, apa-apa, Mbak. Aku sekarang udah seneng, Mbak. Mbak udah sadar. Pak, Bapak tuh bisa sadar nggak sih, Pak? Siapa Mas Adi, Mbak? Karena pengakuan dia lah. Kelakuan dia, Pak. Yang sebenarnya salah tuh di sini siapa sih? Bapak yang main. Dia, Pak. Dia nggak mau peduli dengan anak-anaknya. Loh, Pak, Bapak ini sini kepala keluarga, Bapak yang punya anak, Bapak yang punya... Tapi lihat itu Bayu, lantar. Harusnya Bapak dong yang sadar, malah nyala-nyalain istri kayak begini. Dia yang salah. Kok malah istri Bapak yang salah gimana? Karena dia selalu sibuk dengan urusannya. Harusnya dia tuh seorang istri nurut sama suami. Pak, tapi karena Bapak juga, anak Bapak juga jadi ketularan, tahu nggak sih? Malah nyalain istri. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar, Pak. Asal Mas tahu, kalau istri saya tidak pergi-pergi atau dengan kari-kari, tidak mungkin Bayu seperti itu. Kamu harusnya nasehatin istri kamu, Mas. Bukannya main perempuan lain. Pak, Bapak tuh kepala keluarga di sini, Pak. Kalau ada masalah tuh diomongin baik-baik sama istrinya, bukan malah cari pelarian dengan jalan sama perempuan lain. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, kalau Bapak memang mau berubah dan mau membimbing istri Bapak dengan jalan yang benar, semua bisa dibenerin, Pak. Tidak Mas, saya akan tetap dengan pendirian saya. Saya akan bercerai dengan dia. Istri Bapak kan udah minta maaf. Istri Bapak kan udah mau berjanji mau berubah, Pak. Apa nggak lebih baik dicoba dulu, Pak? Sudah terlanjur Mas. Ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Pak, saya mengerti kalian berdua tuh dalam keadaan emosi, Pak. Cuman hal kayak gini tuh nggak perlu terjadi. Mas, yang mereka bilang bener, Mas. Sudahlah, kalau memperbaiki di persidangan saja. Pak, Bu. Bu, Pak. Mbak Mirna udah ayo, Mbak. Udah, Mbak. Lepasin aja Mas Adi, Mbak. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau keegoisan dalam sebuah rumah tangga itu benar-benar nggak bisa dibenarkan. Kalau kayak gini kan kasihan anak-anaknya. Cuma jadi korban keegoisan dari orang tua. Astagfirullahaladzim.
Ya semoga aja sih setelah keduanya memutuskan untuk berpisah, mereka masih tetap bisa menjaga anak-anaknya. Masih bisa baik-baik menjaga anaknya. Emang nggak boleh nangis lagi, nggak boleh sedih lagi ya. Ya, kita udah janji ya, kayak baik-baik ya. Jaga mama juga ya sayangnya. Ya, Mas Mario, aku terima kasih banget sama kalian ya. Sama yang lainnya juga aku terima kasih banget. Jagain kakak. Aku pasti jagain kakak aku. Mbak Rika, yang sabar ya. Makasih ya, maaf udah ngerepotin. Enggak, sama sekali nggak ngerepotin, enggak. Kita akan tetap mendoakan yang terbaik buat Mbak Rika ya dan keluarga Mbak Rika. Kasih Mas Rio. Tapi ya sekali lagi makasih. Udah, kalau begitu kita pamit ya Mbak Rika ya. Hati-hati ya kalian ya.